Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Uli Nurdiana dengan NIM 12304183005 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Syed Ali Rahmatullah, Tulungagung. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian analisis wacana yang dapat berasal dari penelitian dalam bentuk artikel, jurnal, ataupun skripsi. Pada penjelasan kali ini, saya mengambil skripsi yang berjudul Analisis Wacana Ucapan Selamat Berbahasa Indonesia berdasarkan struktur wacana dan konteks dalam iklan di media cetak Kedaulatan Rakyat periode Oktober 2006 yang ditulis oleh Eni Rutmiati pada tahun 2009. Dalam skripsi tersebut sudah cukup jelas bahwa Eni Rutmiati akan meneliti iklan media cetak Kedaulatan Rakyat periode Oktober 2006 berdasar pada dua hal, yakni struktur wacana dan konteks wacana. Yang pertama, struktur wacana. Yang dibahas yakni struktur wacana bagian awal, isi, dan akhir. Yang kedua yakni konteks, yang akan membahas latar, partisipan, tujuan, topik pembicaraan, suasana tutur, sarana tutur, norma, dan jenis wacana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan kedua pembahasan tersebut. Yang pertama, analisis struktur wacana. Dalam skripsi Eni Rutmiati dijelaskan bahwa iklan ditampilkan dengan struktur dan urutan sebagaimana berikut. Yang pertama, bagian awal. Bagian pertama yang dibaca oleh pembaca berisi hal penting berupa kalimat panjang yang rinci ataupun kalimat pendek. Yang kedua yakni bagian tengah. Bagian terpenting yang memuat pesan yang ingin disampaikan pengucap. Yang ketiga yakni bagian akhir, biasanya memuat isi, pengiklan, atau ucapan selamat. Struktur wacana bagian awal. Bagian awal wacana ucapan selamat biasanya berupa judul, salam pembuka, isi, nama pengucap, dan dapat juga orang yang diberi ucapan selamat. Pada hasil analisis iklan, terdapat bagian pembuka yang ditunjukkan dengan nama produk pengiklan, yakni Indosegar Sirup. Bagian isi terdapat pada nikmat dan penutup dengan kalimat Selamat Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua, struktur analisis wacana bagian isi. Bagian isi atau tengah ini berisi pokok dari wacana. Kebanyakan iklan menyampaikan maksud, tujuan, alasan. Selain itu, berisi informasi produk, terkadang berisi keterangan tambahan yang dapat berupa penjelasan yang lebih rinci. Sebagaimana hasil analisis struktur wacana berikut. Pada bagian awal terdapat salam pembuka, yakni dengan kalimat pimpinan dan segenap karyawan mengucapkan. Kemudian bagian isi yakni Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1427 Hijriah. Kemudian diikuti dengan kalimat yang memperjelas isi yakni Mohon maaf lahir dan batin. Pada bagian penutup terdapat pada MBS 92.70 FM Dangdutnya Jogja yang merupakan nama dari pengiklan. Kemudian struktur analisis wacana bagian akhir. Struktur ini biasa disebut sebagai struktur penutup. Pada ucapan selamat dapat diberikan nama pengiklan, nama terang orang yang diberikan ucapan, salam, dan penutup. Sebagaimana contoh berikut. Pada wacana ini langsung mengemukakan isi, yaitu mohon maaf lahir batin. Lebaran ini kami baru bisa memberi bonus pulsa 50% setiap kali isi ulang mulai Rp100.000. Kemudian diikuti kalimat penjelas secara rinci isi wacana tersebut.
Pada bagian penutup terdapat nama terang dari produk pengiklan yakni brand. Yang kedua, analisis konteks. Analisis konteks terdiri atas 8 aspek. Yang pertama, latar, partisipan, tujuan, topik pembicaraan, suasana tutur, sarana tutur, norma, dan jenis wacana. Yang pertama, latar. Tempat wacana dimuat adalah di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat. Wacana ucapan selamat yang terdapat di media cetak berdasarkan tujuannya terbagi menjadi 3, yakni tujuan komersial, tujuan non-komersial, tujuan semi-komersial. Tujuan wacana ini tersirat dalam isi wacana, yakni berita keluarga, penawaran langsung, dan penawaran tidak langsung. Contoh wacana. Yang pertama, contoh ucapan selamat berita keluarga. Wacana ini berisi penawaran tidak langsung, berisi tentang keluarga. Contoh kedua yakni ucapan selamat yang berisi penawaran tidak langsung yang bertujuan semi komersial sebagaimana berikut. Yang terakhir yakni contoh ucapan selamat berisi penawaran langsung yang bertujuan komersial sebagaimana berikut. Yang kedua yakni aspek partisipan yang terdiri dari pengiklan dan pembaca. Pengiklan merupakan orang yang mengucapkan selamat, orang yang telah dibantu, orang yang turut bekerja sama, dan seterusnya. Pengiklan dalam wacana ini dapat berupa perusahaan, yayasan, instansi, alamat, slogan, gambar produk, individu, dan lain-lain. Pengiklan dalam wacana ini langsung menunjuk nama diri, nama perusahaan, yayasan, dan seterusnya. Berikutnya merupakan contoh dari partisipan. Yang pertama merupakan contoh pengiklan yang tersirat pada nama diri. Yang kedua yakni pengiklan tersirat pada nama usaha dan alamat. Berdasarkan penjelasan ini disimpulkan bahwa pembaca ucapan selamat di media cetak juga ditentukan oleh konteks situasi yang mempengaruhi satuan lingual yang digunakan. Aspek ketiga yakni tujuan. Tujuan tuturan dapat mempengaruhi pemakaian bahasa yang digunakan untuk bertutur. Seseorang akan memilih bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan maksud yang akan disampaikan si penutur. Berikut merupakan tujuan dari analisis wacana yang disampaikan dalam skripsi ini. Yang pertama sebagai informasi. Yang kedua yakni promosi. Informasi digunakan untuk memberikan informasi saja, sedangkan promosi memberikan informasi sekaligus mempromosikan produk agar pembaca melakukan tindakan, di mana dalam promosi ini menjelaskan keistimewaan dan keunggulan produk, menyodorkan pandangan positif dari tokoh masyarakat, menjelaskan sejumlah penghargaan yang diterima, dan seterusnya. Berikut merupakan contoh dari tujuan informasi. Wacana ini dibuat tanpa ada usaha untuk menarik perhatian atau meminta tanggapan dari pembaca atas disampaikannya selamat. Kemudian, wacana yang bertujuan promosi yang menjelaskan keistimewaan dan keunggulan produk, di mana wacana ucapan selamat dijadikan sebagai sarana promosi pengiklan untuk mempengaruhi pembaca agar tertarik pada produk yang ditawarkan, seperti lokasi, kelengkapan, dan lain-lain. Pengiklan membujuk pembaca agar tertarik untuk melakukan tindakan dan mengharapkan tindakan dari pihak pembeli, maka dijelaskan kantor pemasaran mereka ada di mana dan seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu menyodorkan pandangan positif dari tokoh masyarakat. Harapan pengiklan menyodorkan pandangan positif tokoh masyarakat dalam wacana ini adalah agar calon pembeli, konsumen, atau pembaca semakin percaya bahwa produknya benar-benar bermutu dan bonafit. Sebagaimana contoh berikut, pengiklan memakai gambar orang yang cukup dikenal oleh masyarakat. Hal ini ditujukan pengiklan bahwa produknya telah terbukti, terpercaya, dan berkualitas.
Kemudian yang ketiga yakni menjelaskan sejumlah penghargaan yang diterima. Pengiklan berusaha meyakinkan pembaca bahwa mereka merupakan perusahaan yang sukses, bonafide untuk dipilih. Ini terbukti dengan diterimanya penghargaan. Sebagaimana contoh berikut, penghargaan ini berupa ucapan sebagai bentuk bangga telah bekerja sama. Yang keempat yakni memberikan hadiah atau bonus. Dalam iklan ini berisi informasi bahwa pengiklan ingin menaikkan omset penjualan dengan memberikan hadiah ataupun bonus. Bagaimana contoh berikut. Selanjutnya yakni menyajikan peragaan, di mana pada iklan ini sebagai usaha promosi, pengiklan berusaha menyajikan show mengenai produk yang mereka inginkan. Hal ini berguna untuk meyakinkan calon pembeli agar tertarik membeli setelah menyaksikan show yang mereka adakan di lokasi proyek. Selanjutnya yakni menjelaskan pengalaman panjang perusahaan. Pengiklan berusaha menjelaskan pengalaman bertahun-tahun menjadi mitra yang terpercaya, berusaha membujuk pembaca agar turut menjadi konsumennya. Berikut merupakan contohnya. Aspek yang selanjutnya yakni topik pembicaraan. Terdapat ucapan selamat tercapainya harapan, informasi dan promosi, serta ucapan selamat ikut berpartisipasi. Yang pertama yakni ucapan selamat atas tercapainya harapan, terkabulnya cita-cita dan suatu usaha maupun pekerjaan dan atau karena pemberian rahmat Tuhan. Sebagaimana contoh berikut ucapan selamat dari PT Kartakro Putra Selaras. Yang kedua yakni ucapan selamat informasi dan promosi. Untuk meningkatkan pendapatan atau memperbanyak konsumen dalam bidang usaha tertentu, perlu adanya iklan sebagaimana berikut. Selanjutnya yakni yang ketiga ucapan selamat telah ikut berpartisipasi. Ucapan yang diberikan oleh pihak pengiklan kepada pihak yang telah berpartisipasi berupa nilai material maupun moral. Berikut merupakan contohnya dari PT Sari Husada. Yang kelima yakni suasana tutur, di mana suasana tutur mungkin berlangsung dalam situasi formal dan serba serius, tetapi mungkin berlangsung dalam situasi informal dan santai serta penuh keakraban. Dalam tuturan formal perlu menggunakan ragam bahasa formal seperti bahasa yang baku, pilihan kata yang cermat, dan unsur kebahasaan dinyatakan secara eksplisit. Sedangkan dalam tuturan informal yang berlangsung, informasi menggunakan ragam bahasa tidak baku, kalimat tidak lengkap secara implisit dan diungkap secara singkat. Sebenarnya, secara keseluruhan dalam wacana ini menggunakan bahasa formal, namun juga terdapat penggunaan bahasa informal sebagai jalan untuk menciptakan suasana santai dan penuh keakraban antara pengiklan dan pembaca. Kemudian, berikut merupakan contoh dari iklan yang menggunakan bahasa formal dan bahasa informal. Aspek yang keenam yakni sarana tutur. Sarana tutur adalah sarana yang digunakan dalam komunikasi. Dalam wacana ini menggunakan sarana tertulis karena di media cetak. Ini berarti peristiwa tutur yang terjadi adalah peristiwa tidak langsung. Karena inilah informasi harus jelas agar tidak terjadi salah penafsiran oleh pembaca. Wacana tulis lebih banyak menggunakan kata baku kecuali wacana yang memang sengaja ditulis dalam bentuk informal atau efek tertentu agar terjalin keakraban. Aspek ketujuh yakni norma. Dalam masyarakat terdapat norma-norma kebahasaan yang diikuti oleh anggota tuturnya. Norma-norma kebahasaan ini dapat mempengaruhi pilihan bentuk tutur yang diucapkan oleh penutur. Demikian pada ucapan selamat yang mempunyai norma tutur, bila seseorang mengucapkan selamat kepada siapa, tujuannya apa, dan alasannya mengucapkannya. Pada setiap ucapan selamat memuat ketentuan-ketentuan seperti di atas, walaupun selain ucapan selamat juga ditemui ucapan penawaran, permohonan maaf, terima kasih, dan lain-lainnya.
Kemudian aspek terakhir yakni jenis-jenis wacana. Dalam skripsi ini disebutkan terdapat 3 wacana, yakni wacana prosedural, wacana puisi, dan wacana eksposisi. Wacana prosedural memuat cara membuat barang atau cara mengikuti kegiatan seperti undian, kuis, dan sejenisnya. Wacana puisi, wacana yang mengandung rima, irama, dan hal-hal lain di mana hal tersebut berpengaruh besar dalam memperjelas makna sebagai puisi. Wacana eksposisi bersifat menjelaskan sesuatu, biasanya berisi pendapat atau kesimpulan dari suatu pandangan guna mencapai pemahaman akan sesuatu. Berikut merupakan contoh iklan dengan jenis-jenis puisi tersebut. Yang pertama, contoh wacana puisi. Yang kedua, contoh wacana prosedural. Yang ketiga yakni contoh wacana eksposisi. Silakan dicermati. Terima kasih. Syukran ala ihtimamikum. Afwan ala kulli nuqsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.